tujuan gitu. Jadi misalkan nih kita lagi terbang, tujuan kita mau ke Jogja, tapi keadaan di Jogja itu hujan deras, badai gitu kan, sehingga pesawatnya itu tidak bisa mendarat. Nah, gitu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Delvi Tamala. Jadi hari ini aku bakal kasih kalian video yang menarik banget karena ini requestan seperti biasa teman-teman. Jadi hari ini aku bakal buat video tentang istilah-istilah penerbangan. Jadi sebelum kalian kalian naik pesawat, kalian bingung-bingung sebenarnya ini nih apa sih, kok sering disebutin banget, emangnya ini nih apa sih. Nah, jadi hari ini aku bakal bahas itu, dan saya minta untuk kalian nonton video ini ya sampai habis karena ini penting banget buat teman-teman, apalagi yang pengen jadi pramugari. Pertanyaan ini sering banget diungkapin pada saat walk interview. Oke, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib untuk subscribe dulu, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Nah, jadi hari ini aku bakal ngebahas istilah-istilah penerbangan. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang udah sekolah pramugari atau kalian sering banget naik pesawat, pastinya dong tahu dong kayak seperti boarding, check-in, terus itu landing, dan sebagian besar kalian juga udah tahu. Cuman ini aku bakal kasih kalian itu informasi atau ilmu yang mungkin menurut kalian ini agak penting juga ya buat teman-teman. Jadi aku agak pelan-pelan aja ngomongnya biar teman-teman bisa catat juga, karena ini aku ambil dari beberapa website atau beberapa pelajaran aku pada saat aku training. Nah, kalian siap-siapin dulu tuh buku sama pena. Jadi yang pertama itu ada apron. Apron itu pasti kalian tahu kan. Apron itu adalah tempat parkir pesawat. Jadi tempat parkir pesawat mereka tuh sering banget menyebutnya apron. Kalau orang penerbangan itu sering banget menyebutnya apron itu. Jadi apron itu adalah parkir pesawat gitu. Terus arrival, ARRIVAL ya. Nah, kalau kayak gini sih aku pasti kalian udah tahu dong kalau arrival itu apa. Berarti bagian kedatangan di bandara. Jadi pada saat kita udah landing di suatu tujuan itu namanya arrival. Arrival itu adalah kota kedatangan kita. Boarding pasti tahu banget dong kalau boarding ya kan. Kalau boarding itu adalah dimana si penumpang itu menyiapkan dirinya untuk boarding. Boarding itu adalah proses sebelum penumpang masuk ke dalam pesawat. Seperti biasa kalau boarding itu penumpang disarankan untuk menyediakan boarding pass-nya sama kartu identitas atau KTP gitu. Baggage itu adalah barang bawaan penumpang kayak bagasi gitu. Over baggage, kalau over baggage ini istilahnya tuh kayak kelebihan bagasi gitu loh. Jadi kayak teman-teman kan kalau misalkan kita naik pesawat, kita tuh kan minimal harus bawa koper 1 sama tentengan 1 atau ransel gitu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan udah bawa ransel 2 terus kopernya 2 tapi dengan 1 orang, itu namanya over baggage, berlebihan ya, nggak boleh ya. Kalau cabin crew pasti tahu dong kalau cabin crew. Nah, kalau cabin crew ini istilahnya itu kayak sering digunakan oleh pramugari atau pramugara. Jadi itu untuk untuk orang penerbangan lah, seperti kayak pramugari, terus pramugara, captain, FO, terus juga seperti itu ya. Terus kalau cabin attendant ini dikenal sebagai pramugari atau pramugara. Maka cabin attendant ini maknanya adalah keseluruhan petugas yang ada di dalam maskapai penerbangan. Nah, terus next yang 10 ini ada check-in. Nah, check-in ini adalah proses di mana penumpang itu sebelum pas dia udah naik ke pesawat, pas dia udah masuk ke bandara, dianya harus check-in tuh. Check-in itu biasanya dia itu harus menunjukkan juga kayak kode booking tiketnya itu sama petugasnya, dan menunjukkan identitas. Untuk apa? Untuk mendapatkan kursi
di pesawat gitu. Terus juga kalau misalkan nanti ditanyain biasanya ibu bapak ada bagasi yang mau dibagasiin, kalau misalkan ada boleh nanti ditimbang, tapi kalau misalkan nggak ada ya udah cuman kita daftar aja gitu untuk mendapatkan kursi di pesawat untuk kita duduk ya. Terus ada departure. Ini agak susah ya, bukan agak susah, saya nyebutnya agak susah, mohon maaf. Jadi departure ini adalah arrival, berarti bagian kedatangan gitu. Maka departure berarti asal kota keberangkatan. Jadi misalkan nih kita dari Palembang ke Jakarta, berarti untuk departure-nya itu adalah Palembang gitu, kayak kota asal kita gitu loh, kota asal kita terbang gitu dari mana. Destination, kalau destination-nya adalah tujuan akhir penerbangan. Misal kalian transit nih, misalnya kayak kalian dari Palembang mau ke KL. Nah kalau ke KL itu biasa kalian transit dulu dong pastinya. Nah kalian transit kemana tuh? Biasanya ke misalkan nih Palembang Jakarta, ya kan? Nah nanti Jakarta biasanya nanti FA-nya nanti bakal announcement jika ada penumpang yang memiliki penerbangan lain silakan turun terlebih dahulu gitu, kayak dia tujuannya tuh tujuan akhirnya kemana gitu, tujuan asalnya kemana sebenarnya gitu. Jadi misalkan ke KL kayak gitu. Jadi kalian sebagai penumpang kalau misalkan ditanya tujuan akhirnya di mana pak, kalian harus tahu gitu, kalian harus ingat, jangan karena kalian transit jadi kalian lupa tujuan kalian mau kemana. Itu gawat ya. Terus delay, pasti udah tahu banget dong kalau delay itu kayak penyebutan kayak terlambat gak sih, cuman kayak bukan hanya di pesawat doang ya gitu, kayak di sering kali aku denger kayak kita misalkan naik bus gitu kan, ini delay gak sih kayak gitu, jadi kayak keterlambatan gitu, keterlambatan keberangkatan. Deferred itu berarti pengalian pendaratan. Biasanya deferred terjadi karena cuaca buruk atau hal yang berkaitan dengan teknis sehingga pesawat tidak memungkinkan untuk mendarat di tempat tujuan gitu. Jadi misalkan nih kita lagi terbang, tujuan kita mau ke Jogja, tapi keadaan di Jogja itu hujan deras, badai gitu kan, sehingga pesawatnya itu tidak bisa mendarat. Nah kayak gitu. Jadi pengalian pendaratan misalkan nih terdekatnya di mana atau ke Solo kayak gitu. Terus dangerous good ini adalah kayak barang-barang yang membahayakan keselamatan, misalnya bom, senjata, dan lainnya yang bisa mengancam semua penumpang atau cabin crew atau pramugara, captain, terus juga ground staff itu tidak boleh dibawa, harus dilaporkan dulu kepada security gitu. Aviation ya, security aviation juga. Terus landing, pasti dong kalau tahu landing nggak mungkin dong misalnya kalian, tapi banyak juga teman-teman yang belum pernah naik pesawat, jadi ini pengetahuan banget buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat banget ya, ini bisa dicatat juga. Kalau misalkan kelambatan kalian bisa skip dulu, nanti stopin lagi, nanti dilanjutin lagi maksudnya. Jadi kalau landing pendaratan ya. Security check ini adalah saat kamu memasuki bandara, kamu harus melewati security check. Apakah security check itu? Security check itu adalah petugas pemeriksa keamanan. Petugas menggunakan peralatan khusus untuk memeriksa calon penumpang pesawat. Jadi pastinya kalau kalian tuh dipastikan gitu, kayak kita harus kayak gini kan, terus kayak angkat kayak gini biasanya, terus nanti diperiksa gitu seluruh badan kita. Itu memastikan bahwa kita itu aman naik pesawat dan tidak membawa barang-barang yang melanggar peraturan keselamatan. Terus pay tax ini adalah pajak untuk negara baik skala domestik maupun internasional yang harus kamu bayarkan gitu. Take off itu adalah pesawat akan terbang dan meninggalkan landasan gitu, kayak dia meninggalkan daratan gitu, jadi kayak dia kan gini gitu. Nah kalau ini namanya pas udah kayak gini namanya take off. Safety belt itu adalah
sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman ini penting banget buat teman-teman kalau naik pesawat harus pakai seat belt, karena itu juga dapat mengganggu keselamatan kalian kalau misalkan kalian nggak pakai. Bandel, banyak banget penumpang kalau misalkan naik pesawat tapi dia bandel banget nggak mau pakai seat belt, karena mungkin karena dia udah terbiasa. Saya udah biasa mbak, tapi nggak apa-apa, itu nggak boleh ya, karena kita harus menjaga, karena kita nggak tahu pada saat kita terbang, kita nggak tahu apakah terjadi cuaca yang buruk, atau kalau nanti ada kita menumbur awan yang gede gitu, atau gimana, kita kan nggak tahu. Jadi kita harus waspada untuk selalu memakai sabuk pengaman yang ada di pesawat gitu. Jadi aku kayak guru banget ya gitu ya, jadi kayak nah gitu kita harus. Nah, kalau peks itu biasanya berapa peks gitu, kalian nanya atau denger gitu ya di bandara, peks berapa peks ke bandara, maksudnya peks berapa ke Jambi, peks berapa ke Palembang, peks berapa ke Manado. Peks itu apa sih kak? Passengers itu adalah penumpang, jadi jumlah penumpang atau penumpang yang naik pesawat itu berapa, kayak gitu. Terus RON. Nah, kalau RON ini pasti kayak aku juga sering nyebutin ya ke kalian. RON, iya nih, jadi gue hari ini ngeron kemana beb? Hari ini gue ngeron ke Surabaya, aku hari ini ngeron ke Jayapura. RON itu tuh apa sih kak sebenarnya? RON itu singkatan dari round overnight. Jadi kayak suatu maskapai itu harus menginap semalam di bandara karena suatu hal. Nah, terus juga itu juga bisa terjadi atau kita diwajibkan memang kayak selesai gitu loh tugas kita. Misalkan nih hari ini saya udah 3 landing atau saya 1 landing ya, kayak dari Jakarta ke Jayapura. Itu kalau misalkan dari Jayapura itu saya tengah malam dan landingnya itu pagi hari di Jayapura karena 5 jam kan. Nah, jadi kayak misalkan kita mau balik lagi ke Jakarta itu kayak tidak memungkinkan. Jadi kayak istirahatnya itu kurang baik untuk FA-nya, jadi diistirahatkan atau stop di kota tersebut dan menginap di hotel gitu. Setelah itu pasport itu pasti kalian tahu lah ya, kayak kartu identitas itu kalau misalkan kita mau berkunjung ke negara lain. Runway, kalau runway itu adalah pesawat juga harus mengatur posisi sebelumnya landing atau take off. Landasan untuk mengatur posisi disebut yaitu runway. Itu. Terus apalagi nih di sini? Udah habis nih. Jadi mungkin saya kayak gitu aja ya. Mungkin lebih banyak juga kayak day off itu pasti kalian tahu ya, kayak istirahat gitu kan. Hari ini gue hari ini gue maaf sendawa jadi hari ini gue day off gitu. Day off itu adalah hari libur. Terus itu juga kayak di extend tuh apa kak? Extend tuh kayak penerbangan yang bertambah. Misalkan tadinya kita 3 landing, jadinya 4 landing kayak gitu. Jadi bertambah karena apa? Mungkin karena delay, terus karena krunya telat, atau karena pesawatnya rusak. Jadi kita harus menggantikan penerbangan itu kayak gitu. Mungkin sampai sini aja video aku kali ini. Hari ini aku buat istilah-istilah penerbangan buat teman-teman. Saya senang banget, banyak juga yang nge-DM saya di Instagram, di komen-komen juga, karena mereka seneng aku bisa ngebantu mereka untuk menambah ilmu lagi gitu kan. Aku seneng banget, semoga kalian juga bisa tetap ngedukung aku dan kalian menjadi yang lebih terbaik, lakukan yang terbaik buat hidup kamu. Jangan pernah bergantungan kepada siapapun, karena kelak nanti kamu pun mati, kamu bakal tetap sendiri. Jadi kamu harus berjuang sendiri, jangan mengandalkan orang tua atau siapapun. Andalilah diri kamu sendiri. Nah, sebelum ini saya terima kasih banget buat yang udah nonton sampai habis ini ya kan. Semoga bisa dicatat ilmu saya hari ini sangat penting banget, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi bakal ditanya pada saat kalian mau interview. Oke, sampai sini aja video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.